Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi aku mau coba review film horor ini menurut pendapat pribadiku sendiri ya. Judulnya Mangku Jiwo, disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis, baru rilis tanggal 30 Januari 2020 kemarin. Jadi ini film masih baru ya, film horor yang masih baru tahun 2020 kemarin. Jadi sebelum langsung ke pembahasan review, aku mau kasih sinopsisnya sedikit. Ada seorang wanita yang bernama Kanti. Dia ini sedang dipasung dalam keadaan hamil. Nah, dia sendiri alasannya dipasung karena penduduk desa itu menganggap dia itu wanita gila dan seorang penyihir, seperti itu. Lalu datanglah Brontoseno. Brontoseno ini dia menyelamatkan si Kanti tadi dan dibawa pulang. Brontoseno ini dia adalah seorang pejabat. Dia sama saudaranya itu saling berebut soal kekuasaan atas loji pusaka. Kalau setauku loji pusaka itu kalau nggak salah penyimpanan barang-barang pusaka keraton, seperti itu. Lalu si Brontoseno ini dia difitnah sama saudaranya sendiri biar nggak bisa dapetin kekuasaan loji pusaka tadi. Akhirnya si Brontoseno tadi kan difitnah di depan raja dan dilengsarkan dari kedudukannya si Brontoseno tadi. Dan dari sanalah Brontoseno itu dendam dan ingin membalaskan dendamnya ke si Cokrokusumo tadi. Nah, apa hubungannya sama si Kanti? Kanti ini juga punya dendam sama si Cokrokusumo. Karena apa? Karena Kanti dipasung seperti itu karena mengandung anaknya Cokrokusumo. Ya kayak gitu kurang lebih. Dianggap gila sama penduduk desa, seperti itu. Dan akhirnya Kanti pun juga dendam sama si Cokrokusumo karena sudah menghamili dia karena perilaku bejatnya tadi. Diajaklah sama si Brontoseno untuk membalas dendam, tapi pakai ilmu hitam. Di ilmu hitam tadi ini tuh si Kanti diritualin, diritualin dengan cara yang tidak lazim gitu loh. Seperti diberi makan darah ayam, diberi makan tikus, dan serangga-serangga menjijikkan lainnya. Seperti itu. Lalu lahirlah seorang anak dari Kanti tadi, namanya si Uma. Kanti tadi mati gitu ya. Aku langsung ke reviewnya. Jadi penggambaran yang pertama kali aku dapat setelah nonton film ini itu jijik iya, bingung iya, dan nggak jelas kalau menurut aku. Kenapa? Karena alurnya ini maju mundur karena dari si Kanti tadi terus ke anaknya si Uma, terus ke Kanti lagi, terus ke Uma lagi, dan bergantian seperti itu. Buat aku bingung itu, ini yang merawat si Uma ini bapaknya ini tadi apa bener si Brontoseno yang nyelamatin si Kanti tadi, yang ngeritualin si Kanti tadi, seperti itu. Itu yang pertama, makanya agak bingung. Terus kalau jijiknya, aku waktu lihat jijik itu karena si Kanti tadi makanannya disediain sama Brontoseno tadi, kayak darah ayam, jeroan ayam, tikus, dan teman-temannya seperti tadi. Kayak gimana ya, nggak bisa bayangin kalau perempuan hamil diberi makanan seperti itu gitu loh. Jadi ya yang selanjutnya, keseluruhan cerita ini mayoritas cuma membahas tentang pusaka cermin pengilon kembar. Nah, kalau aku sendiri masih bingung kayak ini cara kerja cermin ini tuh gimana? Apakah cermin ini kerjanya kayak portal, bisa pindah dari cermin ini terus tembus ke cermin satunya, portal gaib maksudnya, secara gaib, atau bagaimana? Karena dikisahkan kalau di sini tuh cerminnya ini saling berhubungan. Apakah berhubungan dengan arti saling menyeimbangkan? Yang satu cermin yang isinya itu keburukan dan yang satunya itu cermin yang isinya kebaikan, seperti itu.
Itu yang aku masih bingung, karena mayoritas di sini cuma soal pengilon kembar seperti itu. Yang pertama aku pikir kalau cermin ini saling berhubungan jadi portal gaib, itu karena kan setelah melahirkan si Uma, ibunya tadi itu gantung diri gitu loh, gantung diri, dan itu selama ritualan ibunya itu di depan cermin pengilon kembar yang ada di Brontoseno. Nah, aku pikir kalau ibunya itu dari cermin itu bakalan muncul, kan ada adegan di mana si Uma ini bener-bener kepepet mau dibunuh sama Cokrokusumo di depan cermin pengilon kembar yang ada di rumahnya Cokrokusumo. Yang aku pikirkan kalau memang cerminnya kerjanya sebagai portal gaib, aku pikir dari cermin ini bakalan keluar ibunya si Uma tadi, roh ibunya si Uma tadi, hantunya. Ternyata enggak, ternyata ibunya itu muncul dari cermin yang ada di rumahnya Brontoseno yang bener-bener menawan si ibu tadi, seperti itu. Terus apa lagi ya, kalau tokoh di sini, kalau menurutku semua tokoh, ya nggak semua sih, banyak tokoh di sini ini karakternya itu abu-abu. Bahkan Uma sendiri pun juga abu-abu. Kenapa? Karena Uma ini juga nggak baik karena membunuh bapaknya sendiri, tapi juga nggak jahat karena Uma cuma diperalat doang sama si Brontoseno tadi. Terus si Brontoseno ini juga nggak jahat juga nggak baik juga gitu loh. Karena si Brontoseno ini niatnya ini jangan sampai Roji Pusaka ini dijual, karena di ceritanya diceritakan kalau si Cokrokusumo diam-diam ini menjual pusakanya gitu loh, pusaka-pusaka yang ada seperti itu. Jadi ya maunya Brontoseno ini biar pusakanya ini dirawat gitu loh, dirawat sama dia. Yang satu lagi juru kunci pusaka yang ada di rumahnya Cokrokusumo. Aku pikir si mbak juru kunci ini bakalan jadi penengah cerita antara si Brontoseno sama Cokrokusumo tadi. Ternyata enggak, si perempuan ini ternyata ke pihaknya si Brontoseno tadi dan mengharapkan kematiannya si Cokrokusumo, seperti itu. Dan di ending cerita baru dijelaskan kenapa film ini disebut Mangku Jiwo atau memangku jiwa, karena setelah serentetan kejadian tadi, si perempuan juru kunci ini sama si Brontoseno ini bisa mengendalikan jiwa atau alias kekuatan yang ada di Uma tadi, seperti itu. Kekuatan hitam yang ada di Uma. Jadi yang bisa mengendalikan ini si perempuan juru kunci tadi sama si Brontoseno. Karena dia bilang kita sudah mencapai tingkatan tertinggi di mana kita sudah mangku jiwa atau memangku jiwa, seperti itu. Tapi untuk acting udah bagus kok menurutku. Dari segi acting semua pemain udah membawakan porsinya masing-masing dengan cukup baik. Apalagi Sujiwo Tejo yang meranin Brontoseno itu, karena ketika ritual tadi si Brontoseno ini kayak mendalami banget, bener-bener kayak orang yang lagi muja setan, seperti itu. Lalu untuk kesan sadis thriller cukup, ya aku bilang cukup lah, nggak terlalu banyak bantai-bantaiannya, nggak masuk akal juga sih beberapa. Tapi udah cukup kok kalau kesan thrillernya lebih ke jijik tadi. Oke, itu semua yang bisa aku review dari film ini. Ini karena pendapat pribadiku. Siapa tahu kalau kalian punya pendapat lain ya soal film ini, mungkin bisa komen di bawah. Itu aja sih, aku tutup. Terima kasih sudah menonton.